على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa terus senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada yang terhormat para guru, para hadirin jemaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Al-Ustaz Syukran yang telah membuka majelis kita dengan zikir dan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majelis ilmu kita ini menambah keberkahan dengan berkat zikrullah dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah semua yang hadir senantiasa di sini dan semua yang enggak hadir diberikan panjang umur, sehatkan badan, murahkan rezeki, gampangkan segala urusan serta meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Kita di akhir pembahasan tentang hadis amar ma'ruf nahi munkar, yaitu hadis dalam urutan yang ke-34. Ya, inti dari hadis ya, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib ditegakkan. Caranya bagaimana keadaan, gimana kemampuan, gimana potensi yang dimiliki. Intinya tujuan utama adalah bagaimana kemungkaran itu hilang. Nah, cara lihat kemampuan masing-masing. Makanya salah orang yang berkelahi dalam urusan cara. Nah, Nabi Muhammad sudah kasih tahu bahwa cara beragam. Intinya satu, mungkar harus hilang. Ketika ada orang ribut urusan cara, berarti dia nggak paham makna ajakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW ini. Begitu. Jadi ormas tertentu dia punya channel, dia punya link, dia punya jalur hukum, dia punya kekuatan massa. Biarin dia berjalan dengan caranya. Antum nggak mampu, jangan menyalahkan dia. Cari cara lain yang kita mampu. Kita ulama yang hanya bisa mengandalkan kekuatan lisan kita, ceramain, nasihatin biar mungkar itu tidak ada. Begitu. Jadi kesalahan kita itu selama ini diadu dalam urusan cara, padahal cara beragam. Kemarin terakhir disebut wa fa'il lam yastati' fa bi qalbi. Kalau nggak mampu juga dengan lisan, nggak mampu dengan kekuatan, ya dengan tangan, maka dengan hati, ingkar dengan hati. Ya, paling enggak ingkar dalam hati kita, itu sudah merupakan bagian dari keimanan, walaupun kategorinya lebih lemah dibanding yang sebelumnya. Nah, kemarin saya tutup ada pemahaman dari kalangan ahli tasawuf berbeda. Jadi kalimat wa dzalika adhaful iman, dzalika itu isyarat dalam bahasa Arab untuk yang jauh. Jadi dzalika itu ke tangan, itu adhaful iman. Yang pakai kekuatan tangan itu yang artinya yang menggambarkan lemahnya keimanan. Kenapa? Nanti akan antum tahu. Kalau perubahan dengan tangan, ya itu udah pasti gampang. Nah, efek yang ditimbulkan dari tangan untuk merubah itu cepat. Tapi lisan untuk merubah nggak
cepat tangan memberikan efeknya, kecuali lisan-lisan orang-orang yang berangkat dari iman yang tulus, itu lisannya punya efek perubahan. Ada lagi yang nggak pakai ngomong, nggak pakai tangan, cuman hati ingkar, hati yang benar-benar imannya kuat, tulus benci akan kemungkaran, cuman dilihat aja, cuman ingkar aja, langsung berubah orang. Makanya, nah sekarang Ana mau kasih gambaran tentang pemahaman yang ini. Iya. Jadi gimana efek perubahan itu, gimana iman seseorang. Makin kuat keimanannya, ya, makin besar efeknya, walaupun wasilahnya sedikit yang digunakan, kecil, cuman hati doang ingkar. Nah di sini langsung saja, namun seperti biasa kita nggak mau rubah kebiasaan. Sebelum kita lanjutkan kajian, mari kita bacakan redaksi hadis baginda Nabi ini yang kita kaji, dengan harapan kita meraih keberkahan di saat kita mengulang dengan lisan kita redaksi hadis yang pernah terutarakan melalui lidah baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' wal thalathun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinukil ya dari apa yang difahami oleh Syekh Asy-Sya'rani, Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy-Sya'rani, seorang alim min ulama Mesir, ya, abad ke 10 Hijriyah, abad ke 10 Hijriyah, ya. Dia punya karya begitu banyak, ya, bahkan dia termasuk orang sufi yang produktif di masanya, yang bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh para ahli ulama tasawuf di sebelum mereka dirangkum oleh dia, termasuk sufi-sufi besar sekelas Muhyiddin Ibn Al-Arabi, ya, itu bisa dibuat difahami dengan bahasa yang mudah, padahal kajiannya sebelumnya sulit, dibahas dengan bahasa mudah dan nggak keluar dengan koridor syariat, karena dia bisa menggabungkan antara syariat dan hakikat dalam tarikahnya dia, dengan caranya dia, dengan tarikahnya dia, caranya dia bisa mensinergikan antara hakikat dan syariat. Ini Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minan, ya, di dalam kitabnya Al-Minan dia menyebutkan bahwa Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli, salah satu gurunya Ibrahim Al-Matbuli, amanallahu ta'ala barakatuh, semoga kita diliputi oleh Allah dengan keberkahan sang wali ini. Dia bilang begini, hadis tatkala ngomong perubahan dengan kekuatan, ini disebut perubahan kemungkaran dengan kekuatan, dengan tangan, itu tugasnya para pemangku jabatan dan yang memiliki wewenang untuk merubah dari pemerintah, ya, yang mana sifat mereka yadribun wala yudrabun. Mereka
bisa mukul tapi nggak bisa dipukul. Yo, orang-orang kuat. Iya. Terus perubahan dengan lisan itu bisa, ya, yang mampu untuk menjalankan hal ini yaitu para ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Iya, karena ulama yang mengamalkan ilmunya lidahnya kadang-kadang nggak ngepek. Ya, nggak ngefek karena kurang tulus, kurang ikhlas. Orang yang ulama al-amilin itu lisannya, ancamannya yang keluar dari lisannya, ajakannya yang keluar dari lisannya itu benar-benar memberikan efek, menyentuh ke dalam hati sehingga bisa merubah kemungkaran dan bisa menarik, ya, si pelaku mungkar tersebut untuk bertobat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun perubahan dengan hati ini tugasnya siapa? Tugas para ahli irfan, para urafa, orang-orang yang pada benar-benar mengenal Allah dari kalangan para aulianya, yang mereka kesaksian mereka, ya, akan hinanya jiwa mereka di hadapan Allah itu membuat mereka segan untuk melarang orang berbuat jahat karena dia ngelihat dirinya sendiri masih kurang. Wali min auliyaillah nggak pernah merasa diri berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka berprestasi di hadapan manusia, tapi dia tetap merasa diri bersalah, sehingga kenyataan kesaksian ini membuat mereka tuh untuk ngasih tahu orang dia malu sama dirinya masih, tapi tulus tetap dia benci yang namanya kemungkaran dalam hatinya. Ya, ketulusan hatinya ini karena keberkahan hatinya yang mengenal Allah, ya, itu punya efek perubahan, bisa merubah cuman gara-gara ngelihat pakai mata doang, nggak pakai ngomong, bisa merubah keadaan. Makanya para aulia Allah disebutkan qaumun idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah kaum yang apabila kita lihat rupanya aja membuat orang yang nggak ingat Allah jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak biasa menangisi dirinya, menangisi dosanya, ngelihat muka para aulia sebentaran langsung dia nangis karena efek hatinya aja itu udah benar-benar tajam. Nah, makanya ini paling kuatnya keimanan ini. Paham? Pakai hati aja bisa ngerubah. Nggak usah pakai ngomong, apalagi pakai tangan. Cukup hati ingkar, benci, senyum aja, teklok orang di depannya. Ya salah. Pengen kita yang begini nih. Hah? Kita butuh nih orang-orang begini nih. Ya. Berubah sang zalim bisa meninggalkan kezalimannya. Orang yang minum keras meninggalkan minumnya. Nah, ini perubahan yang disebut perubahan hakiki, yang disebabkan, ya, jadi dia nggak mampu, dia hanya bisa mengadahkan tangannya di hadapan, ya Allah, ini kemungkaran sudah merajalela, tolong rubah ya Allah, aku tidak mampu, aku tak kuasa, aku ini makhluk yang lemah di hadapanmu. Berat, Allah rubah. Nah, beda sama pandangan yang pertama yang kiranya begini, Allahumma inna hadza munkar la ardah. Ya Allah, ana nggak punya kekuatan, ana nggak punya kekuatan lisan, ana nggak bisa berbuat apa-apa ngelihat kemungkaran, cuman ana cuman bisa menyatakan, ya Allah, bahwa ini mungkar, saya nggak redho dengan mungkar. Nah, kenapa? Menurut para aulia ini tafsirnya lebih artinya tepat, tapi nggak setepat yang mereka tafsirkan. Kenapa? Karena pernyataan seperti ini dan tidak redho akan kemungkaran nggak bisa merubah keadaan. Sedangkan Nabi bilang, faman lam yastati fa bilisani. Maksudnya yang nggak mampu, ya, rubahlah dengan hatinya. Maksud rubah dengan hati apa? Bukan cuman, ya Allah ini mungkar, ana nggak redho. Apakah itu bisa bikin perubahan? Belum, nggak bisa.
Makanya ini tugasnya para aulianya Allah Subhanahu wa taala yang berubah dengan hatinya. Begitu. Nah, ada satu kisah, ada seorang sufi namanya Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi terkenal orang yang senang baca tokoh-tokoh sufistik di sepanjang sejarah, ya pasti mengenal tokoh yang namanya Ma'ruf al-Qarhi. Ya, dia pernah Sayyidi Ma'ruf al-Qarhi dihikayakan, ya pernah dia lagi duduk-duduk di pinggiran pantai, qa'idan fi syati'il ad-Dajlah. Dajlah enggak? Dajlah ini sungai yang ada di Irak. Jadi ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Tigris nama Arabnya Dajlah. Nih Ma'ruf al-Qarhi lagi duduk di pinggiran bantaran kali Dajlah nih, Tigris. Tahu-tahu lewat sekoci atau enggak perahu kecil, di tengah-tengah itu ada sekelompok manusia lagi pesta miras, minuman keras, dan nyanyi-nyanyi sambil pakai gitar, nyanyi-nyanyi. Langsung dikatakan ya kepada siapa namanya, Ma'ruf al-Qarhi, ya Ma'ruf, ente nggak ngeliat tuh orang lagi mabok-mabokan di depan ente, kemungkaran tuh. Amal tara jarak haulai ala Allah, ente nggak ngeliat tuh kekurang ajaran mereka, keberanian mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah alaihim, siumpain tuh orang. Ini orang ngomong ke Ma'ruf al-Qarhi suruh doa, ad-doa ala itu berarti nyumpain. Kalau ad-doa lahu itu berarti ngedoain baik. Kalau ngedoain jahat disebut nyumpain. Itu kalau bahasa Arabnya doa tapi pakai kata penghubung dengan kata penghubung ala. Ad-du'a'u ala fulan. Tapi kalau ad-du'a'u li fulan itu doa baik. Ini Ma'ruf al-Qarhi disuruh doain jelek ke mereka tuh. Iya enggak? Maksudnya suruh sumpahin tuh. Yukhallisul muslimin min syarrihim, supaya manusia yang lain, orang-orang muslim yang lain ya bebas dari kejahatan mereka, efek kejahatan mereka. Diangkat tangannya Ma'ruf al-Qarhi, seorang sufi ini. Doanya apa? Allahumma kama farrahtuhum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau buat mereka senang di dunia, senangkan mereka di akhirat kelak. Aja. Terus ditanya nih yang pada ngomong ke Ma'ruf, salnak anta tu alaihim la anta lahum. Kami minta engkau sumpahin ini orang, bajingan-bajingan ini, bukan malah doain baik buatnya. Ya Allah, sebagaimana engkau buat senang mereka di dunia, senangilah mereka di akhirat. Dijawab oleh Ma'ruf al-Qarhi, innama yufarrihum fil akhirah bi taubati alaihim fid dunya wa dzalika la yadhurrukum. Allah enggak akan menyenangi mereka ke akhirat, di akhirat, kecuali dengan jalur memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat kepadanya. Ya, di alam dunia ini. Kalau memang itu diterima doa saya, mereka ini nggak bakal berbahaya buat kalian. Subhanallah, nggak lama habis doain, nih perahu nyender, ya, turun semua, laki-laki pisah di satu sisi, perempuan pisah di sisi yang lain. Mereka keluar dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, di antara mereka banyak yang benar-benar jadi hamba Allah yang sejati, ahli zuhud, berkat doanya Ma'ruf al-Qarhi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, ini orang wali bin Abdullah, kalau udah ngedoain nggak repot-repot, nggak geprak-geprok sono, nggak kemana. Ini sebagian kalangan menyalahi cara yang sedikit agak keras, mengharapkan cara seperti ini, misalkan dianya sendiri nggak jadi wali. Ente nggak usah nyalain orang. Kalau lu punya kemampuan bisa membawa perubahan dengan hatimu, bikin perubahan dengan hati, nggak usah singgung-singgung cara orang. Begitu maksudnya. Intinya sekali lagi, ini pelajaran penting kita
jangan saling menyalahkan antara lagi sesama muslim terkait cara, selagi tujuan tetap sama. Jangan-jangan saya meragukan orang-orang yang saling menyalahkan, jangan-jangan tujuannya juga beda. Nggak kepengen kemungkaran itu hilang. Kita nggak kepengen yang seperti itu. Iya. Ini kisah pernah terjadi sama saya punya guru sendiri, yaitu Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Habib Hasan kakaknya Habib Salim, dia hidup pernah diundang ke Singapura, hadir maulidnya di Masjid Ba'alawi, pimpinan Al Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas. Ya, setiap tahun tuh orang-orang Indonesia banyak yang pada pergi ke Singapura hadir maulid besar di sana, diadakan oleh sang Habib ya di masjid yang terhitung tua di Singapura dan dijaga, dilestarikan di Singapura. Nah, Habib Hasan pernah dibawa ke Singapura, diinapkan di apartemen atau di hotel. Pas lagi naik lift ya, tahu-tahu ada laki perempuan lagi ciuman di depan Habib Hasan. Yang bawa ini orang Singapura, malu sama Habib Hasan. Ya Allah, selesai keluar dari lift diminta maaf sama Habib. Ya Habib, maafin kami Habib, ya beginilah dunia kami ya Habib. Ya ini keadaan benar-benar sudah membuat kami malu di hadapan Habib. Subhanallah, Habib Hasan bin Abdullah bin Asy-Syatibi berdoa dengan redaksi doanya Ma'ruf al-Qarhi. Allahumma kama farrahtuhum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau buat mereka bergembira di dunia, buatlah mereka bergembira juga di akhirat. Subhanallah, Habib Hasan belum sempat pulang ke Hadramut, tahu-tahu nih dua orang datang mau masuk Islam di depan Habib Hasan Asy-Syatibi. Ini cerita benar terjadi, anak masih ada, kita masih hidup. Allah terima doanya. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang tulus karena Allah. Berangkat dari hati yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya yang lemah di hadapan Allah. Subhanallah. Ya. Intinya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Ya. Wa'lam, di sini dikatakan ya, dia syarah annahu qad waradat ahaditsu katsiratun fil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ketahuilah bahwa hadis yang berbicara tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar itu begitu banyak. Ya. Minha qaulu, di antaranya Nabi pernah berkata, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum fa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Nabi bilang begini, pilih, ya ente laksanakan perintah ma'ruf dan cegah perbuatan mungkar, atau engkau tidak lakukan itu, akhirnya Allah memberi kekuatan kepada orang-orang yang paling buruk di antara kalian untuk memimpin kalian. Ya, sehingga kalau mereka sudah memimpin, orang-orang baik di antara kalian tatkala berdoa enggak diterima lagi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman berat ini. Lu pilih, lu amar ma'ruf nahi munkar, atau lu rela yang mimpin lu adalah bajingan-bajingan. Yang mimpin bajingan, akhirnya udah susah, giliran mengangkat tangan nggak diterima lagi doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak tahu deh dia, mudah-mudahan pemimpin kita dilurusin sama Allah, ya enggak. Terus ada lagi hadis yang bunyinya, ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajiba lakum wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfirullah lakum. Allah, wahai seluruh sekalian manusia. Nih manusia yang dikatakan sama Nabi, bukan orang beriman aja, karena yang namanya kemungkaran ya, efek negatifnya itu akan menyeluruh ya. Yang susah
kalau ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, yang susah bukan orang beriman aja, orang-orang yang tidak beriman juga bakal susah hidupnya. Ya enggak? Kalau misalkan ada komunitas pelaku skandal pembunuhan berencana, orang-orang kuat ya bikin punya kekuatan, misalkan mafia didiemin sama negara, bikin kerusakan di tengah-tengah masyarakat, ini kemungkaran tapi dilindungi sama negara misal, ya enggak? Yang susah siapa? Bukan orang mukmin aja, semua manusia. Makanya amar ma'ruf nahi munkar ini kenapa disebut ma'ruf? Karena kebaikan tersebut dinilai baik oleh semua orang, mau apapun agamanya. Kenapa disebut mungkar? Perbuatan tersebut diingkari oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai lapisan. Sekarang anak mau nanya, mabok, ya, mabok. Semua orang, semua agama, semua tahu efek bahaya dari mabok apabila didiemin. Gara-gara mabok, akhirnya ya gak di Patung Tani banyak orang yang berserakan mati. Naik mobilnya sembarangan, akhirnya nabrak sana nabrak sini gara-gara mabok. Kemungkaran yang efeknya negatif luar biasa. Ya gak? Belum lagi disebutnya tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat gembong-gembong narkoba. Kita ngelihat udah bukan menjadi rahasia umum, ya gak? Kadang-kadang di setiap negara tuh ada satu zaman di mana gembong-gembong narkoba bisa bergerak secara bebas menghancurkan anak-anak muda, malah dilindungi oleh pemilik wewenang tertinggi, malah dilindungi oleh yang mengaku menjaga keamanan buat masyarakat. Nggak heran itu banyak filmnya, udah banyak filmnya, ya gak? Wah, dia di dalam pada bisnis, lembaga pemberantas narkoba di dalamnya pada transaksi. Barang ditemukan disebutnya sekian ton sabu berapa segala macam. Habis itu kemana? Orang ditangkap, barangnya kemana? Gua nggak tahu. Dijual-jualin lagi. Ya, ini kemungkaran, bahaya, ini besar. Masyarakat generasi Indonesia, generasi muda Indonesia ini bakal hancur, gitu kan? Nah, ini disebut kemungkaran. Makanya, wahai manusia, tegakkan yang namanya ma'ruf, perbuatan baik yang dikenal bahwa itu adalah baik, dan singkirkan perbuatan kemungkaran yang dikenal bahwa itu adalah mungkar. Iya enggak? Sebelum akhirnya lakukanlah itu sebelum akhirnya Allah nggak lagi menerima doa kalian di saat kalian berdoa. Sebelum akhirnya Allah nggak menerima pengampunan kalian, permohonan ampun kalian di saat kalian memohon ampun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam hadis lain juga bunyi, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi tsumma yaqdiruna ala an yughayyiru fala yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullah bi'iqabih. Ya, tidaklah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu maksiat sedangkan kaum tersebut mampu untuk merubahnya tapi tidak dirubah, ya, tidaklah kaum seperti ini melainkan Allah sedikit lagi akan meliputi hukumannya terhadap mereka semua. Yang namanya al-bala ya'um, yang namanya bala sifatnya menyeluruh, nggak kenal yang mana yang baik, yang mana yang jahat, ya enggak? Al-bala ya'ummus salih wa talih. Bala itu kalau udah turun, yang sujud kena, yang nggak sujud kena. Makanya orang katanya amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita berusaha terus nggak ada perubahan juga, pindah. Akhirnya ini kampung dipendem sama Allah, ente nggak ada di situ. Terus Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ma min qaumin a'izza 'ala an-nas thumma lam yughayyiru min munkaran wa hum qadirun illa adallahumullah.
Tidaklah suatu kaum yang terhormat di kalangan para manusia, ya, tatkala ada kemungkaran tapi mereka enggak merubahnya sedangkan mereka mampu, kecuali kewibawaan mereka akan Allah hinakan di suatu masa. Ya. Waqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik juga pernah berpetuah, man sami'a ahadan yaf'al munkaran wa lam yanhahu jaa'a yaumil qiyamah asam maqtu'al udunain. Barang siapa yang mendengar ada seseorang melakukan kemungkaran tapi dia tidak melarangnya, ini orang yang enggak melarang akhirnya di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bisu, ya, dan kedua telinganya terpotong. Lo kenapa nggak digunain tuh telinga untuk mengenal yang mana yang mungkar sehingga ente larang? Wa qala Abu Umamah radhiyallahu anhu juga berkata, yuhsyaru nasun min hadhil ummah ala suratil giradah wal khanazir bimulasaqatihim ahlil ma'asi wa tarkihim nahyihum wa hum gadirun. Kelak, ya, manusia dari kalangan umat ini akan ada yang dibangkitkan, ya, dengan rupa monyet-monyet dan babi-babi. Kenapa? Karena mereka hidup beriringan berbarengan dengan orang-orang ahli maksiat, tapi mereka tidak mencegah mereka dari perbuatan tersebut sedangkan mereka mampu. Ya, dan masih banyak lagi hadis-hadis bicara tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka dari itu sekali lagi masing-masing yang mesti dipikirin bagaimana caranya kemungkaran itu hilang. Cari cara yang terbaik sesuai dengan keadaan kita dan keadaan masyarakat dan keadaan si pelaku mungkar tersebut. Gimana caranya? Makin halus, makin baik, itu lebih baik. Tapi kalau emang nggak ada cara kecuali dengan cara yang keras dan itu mampu kita lakukan dengan cara yang keras. Ya, demikian apa yang Al-Faqih bisa sampaikan. Waktu juga yang menyelesaikan pengajian kita ini, ya, sudah terdengar suara kumandang azan di masjid-masjid yang lain. Insyaallah hadis ini benar-benar bisa difahami dan dimengerti, ya. Insyaallah di antara kita diberi kemampuan untuk bisa merubah kemungkaran dengan hati yang tulus, insyaallah. Dan semoga pemerintah kita, para pejabat tinggi kita, para pemangku wewenang di dalam melakukan perubahan, ya, baik militer, polisi dan lain sebagainya, ya, diberi kesadaran, diberi kemampuan untuk bisa merubah kemungkaran, ya, supaya negeri ini aman, negeri ini tentrem, sentosa, nggak ada lagi saling hujat menghujat, cuman gara-gara hal yang nggak kita redoi bersama. Demikian, nggak kita ridhoi bersama, hal tersebut diridhoi oleh segelintir orang-orang elit yang di situ mereka punya keuntungan. Kita nggak punya keuntungan apa-apa, bahkan efek negatif nih kita kena. Insyaallah itu semua bisa Allah ubah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها